nggak sih kalian tuh ngerasa ban kalian kurang angin atau kelebihan angin, tapi pas dicek bannya kayaknya baik-baik aja gitu. Kadang kan buat pemula gitu kayak saya gitu, agak bingung ya ngebedain, karena kan akhir-akhir ini banyak ya yang kecelakaan karena tekanan anginnya kurang atau justru tekanan anginnya berlebih gitu. Sebenarnya berapa sih rekomendasi tekanan angin itu, dan sebenarnya gimana sih biar kita tahu lebih akurat gitu tekanan angin kita itu berapa? Alat yang cukup canggih ya, mungkin di mobil-mobil yang kelas menengah ke atas itu udah ada ya di mobilnya. Mari kita lihat, namanya itu TPMS. Barangnya kayak apa? Seperti ini. Oke, pada video kali ini kita mau bahas TPMS ya, Tire Pressure Management System. Review TPMS ini saya bagi jadi 3 model ya. Yang pertama itu modelnya sensornya itu ada di pentil ya, jadi sensor eksternal. Terus monitornya itu monitor eksternal juga, kayak kotak gitu ya. Dulu saya pernah pakai 3 bulan, kebanjiran, terendam, si pentilnya itu rusak. Terus kekurangannya juga kalau sensornya di pentil itu gampang dicuri ya, tapi sebenarnya ada kuncinya sih di situ. Ada kunci buat biar susah dicuri. Cuman ya kalau ada keamanan biasanya ada kesusahan ya. Jadi kalau dikunci itu kan kita kadang buka pentilnya harus ada bautnya lagi ya, harus ada kuncinya lagi. Jadi kalau mau isi angin ya agak ribet gitu. Dan juga itu bagian dari kekurangan kalau sensornya yang di pentil itu, dia kalau kita mau buka tutup pentil ya itu ada angin yang keluar. Terus kalau yang model pertama ini rank harganya saya pernah beli di 200 ribuan, rentang harganya sampai 1 juta ada ya. Terus ya kelebihannya mungkin kalau yang di pentil ini sensornya gampang ya, kalau misalkan mau ganti ban gitu, misalkan bannya mau ganti sama ban cadangan gitu, itu kan pentilnya tinggal copot aja pindahin ke ban yang baru gitu. Itu kemudahannya sih itu. Oke, yang nomor 2 itu yang modelnya kayak gini nih. Ini sensornya internal di dalam ban, dan monitornya itu masih yang monitor fleksibel ya, universal, dia bisa dipindah-pindah dimanapun. Nah itu sebenarnya hampir sama monitornya sama yang model pertama, cuman bedanya yang kedua itu sensornya internal ya di dalam ban, jadi kalian harus ngebongkar pentil bawaan, copot, ganti sama pentil yang baru ini. Terus lagi kelebihannya ya kalau banjir-banjir gini ya nggak kerendam gitu ya. Ya meskipun ya secara pentil luarnya kerendam juga, cuman harusnya sih lebih awet. Produknya Auto Project ya, harganya itu lumayan mahal ya, di kisaran 1,8. Cuman ya jangan diraguin, kualitasnya emang cukup bagus sih, kelihatan dari harganya ya. Terus kalau misalkan yang monitornya itu bisa dipindah-pindah, itu kan kalau yang monitornya model kotak gitu ya, monitornya itu dia pakai tenaga ini ya, cahaya matahari ya, jadi nggak perlu dicas, tapi bisa juga dicas buat kalau misalkan nggak pernah ada matahari gitu, kondisinya lagi hujan mulu gitu, terus sampai habis baterainya,
itu bisa dicas juga gitu. Kalau yang monitornya internal sama sih model 1, model 2 cara cas ininya gitu, cara cas monitornya kayak gitu. Terus yang model ketiga baru modelnya yang saya pakai gini. Model ketiga bedanya itu sensornya sensor internal, jadi di dalam ban sensornya itu. Terus ada lagi yang monitornya itu dipasang di sini ya, di dalam, jadi dipasang kayak misalkan di sini kita kalau Brio kan kosong ya semuanya tadinya. Nah ini tuh kita bisa pasang di sini. Cuman ya kekurangannya ini enggak, ini ya beda-beda tiap mobil ya, karena ukurannya beda-beda. Kalau yang ini khusus Honda ya, khusus Honda, ukurannya juga nanti saya cantumin di sini. Tapi semua mobil hampir ada ya, semua mobil ada, tapi beda ukuran monitornya ini. Kalau yang ini kan tampilan monitornya itu kayak OEM ya, kayak bawaan mobilnya gitu. Kelebihannya sih itu di tampilannya lebih menyatu dengan mobil lah, kayak original dari pabriknya gitu. Terus ini kelistrikannya ngambil langsung dari aki sih di sini, langsung ngambil kelistrikan dari mobil, jadi nggak pakai baterai. Kalau yang model monitor yang model 1 dan 2 kan pakainya cahaya matahari ya, pakai sensor panas gitu. Terus sensor internalnya ya sama sih modelnya kayak model 2 gitu, ada di dalam ban. Itu saya pakai, kalau yang ini rentang harganya itu di harga dulu tuh saya pasang di Jakarta ya. Nanti kalau misalkan kalian mau tahu di mana pasangnya, belinya juga di mana, itu bisa di komen aja ya, bisa saya kasih tahu. Itu harganya itu harga barang plus pasang itu sekitar 1,5 juta udah plus pasangnya itu. Yang 3 model itu kenapa saya pilih yang ini, karena pertama sih saya pengennya yang model sensor internal ya, karena itu ya harusnya lebih awet juga gitu, dan susah juga buat dicuri ya, dan simple juga kalau mau isi angin gitu. Kalau di pentil, sensornya di pentil itu kan kadang mau buka tutupnya itu harus ada angin yang keluar ya, kalau ini enggak. Terus lagi kenapa saya pilih yang ini, karena tampilan monitornya itu nyatu di sini ya, jadi kayak serasa OEM gitu. Terus ya harganya ini juga sebenarnya pertimbangannya di harga ya, lebih murah ya daripada yang model pertama. Kalau yang pertama itu kan harganya rentang selisih 300.000 lah. Terus kalau ini sih sebenarnya kelebihan kekurangan ya, ya kalian bisa pilih sesuai kebutuhan gitu. Terus oke, dari 3 itu mungkin saya tambahin satu lagi ya, ada yang model sistemnya tuh OBD ya. Jadi kalau yang TPMS ada tulisan OBD-nya itu dia nggak pakai sensor tekanan gitu, nggak ada sensor tekanan di dalam ban, nggak ada sensor tekanan di pentil, nggak ada. Kalau yang TPMS OBD itu dia nyambungin ke sistem OBD-nya mobil ya. Jadi kalau di mobil kalian ada spesifikasi, ada ABS, ada OBD gitu, itu bisa dipasang sensor TPMS OBD itu di mobil tersebut. Jadi dia ngecek tekanannya itu berdasarkan putaran ban ya. Fiturnya itu selain ngeliatin tekanan ban, ini juga ada temperatur ya. Temperaturnya dalam bentuk Celsius atau Fahrenheit. Ini bisa diganti. Cuman ini saya settingannya di Celsius ya. Terus ada Celsius, terus ada PSI. Kalau satuannya juga
satuan tekanannya juga bisa diganti sebenarnya. Ini kan ya, pakainya PSI ya, terus bisa diganti sama tekanannya, satuannya itu bar. Nah kayak gitu, ada dua satuan tekanan dan ada dua satuan panas ya, suhu ada dua satuan suhu. Yang ini kalian bisa setting. Terus di sini juga sebenarnya dari ketiga TPMS itu semuanya bisa disetting ya, setting suhunya sama setting satuan tekanannya. Terus juga ketiganya tuh bisa disetting minimal ininya, minimal tekanannya ya, minimal tekanan sama maksimal tekanan. Juga bisa disetting minimal suhu sama maksimal suhunya gitu. Yang keempat, kita mau bahas akurasinya ya untuk TPMS yang ini. Seberapa akurat sih tekanannya? Nah ini kita lakukan uji akurasi TPMS ya, yang saya pakai ini. Jadi di sini kita sekarang mau isi tekanan angin ya, diisi dengan nitrogen ya. Sebelumnya tekanan anginnya 29 buat depan, buat belakang 28. Kita mau isi tekanan angin depan jadi 31, belakang jadi 30. Kita lihat seberapa akurat ya. Yang depan 31, belakang 30. Sekarang masih segini ya jadi hasilnya ya, tapi ini bakal berubah pas jalan ya, kita lihat. Dan kita sampai rumah dan tekanannya tetap seperti ini ya.